Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang feminisme, perempuan yang berbicara perempuan, dengan tokoh terkenal kita di Indonesia, yaitu Ibu Gita Kartini. Nah, di pembahasan yang selanjutnya ini ada sebuah topik pembahasan di mana beliau mengkritik habis-habisan tentang aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, yang pertama itu masalah kritik sosial, yaitu beliau mengkritik tentang feodalisme. Jadi katanya beliau, sekarang ini kaum bangsawan mengira bahwa mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada rakyat biasa, dan karena itu juga berhak mendapat yang paling baik dan segala-galanya. Ini suatu pendapat yang sesat dan harus diberantas. Jadi jangan malah mengajarkan kepada anak-anaknya supaya dari kecil sudah harus dihormati dan dipanggil dengan gelar yang sudah menjadi hak. Bagi saya hanya ada dua macam bangsawan, yaitu bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tiada yang lebih gila dan bodoh dalam pandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Nah, ini menjadi kritik yang keras sekali bagi kaum feodalisme, kaum bangsawan. Padahal kalau kita lihat latar belakang kehidupannya beliau sendiri juga keluarga yang berasal dari keluarga bangsawan. Tapi R.A. Kartini tidak terpaku di situ. Jadi beliau tidak mau menganggap dirinya itu bangsawan, karena bagi beliau bangsawan yang sejati itu hanya ada dua, yaitu bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Jadi ketika orang itu berasal dari keluarga bangsawan atau katakanlah dari turunan raja, itu tidak mesti harus kita hormati, karena semuanya itu sama, katanya beliau. Jadi di sini nilai ajaran kemanusiaan beliau mulai hidup. Jadi beliau menekankan pada kaum perempuan, jangan tertipu dengan latar belakangmu sendiri, bahwa sebenarnya feodalisme itu akan sangat membuatmu tidak bisa berkembang. Makanya katanya beliau, tiada yang lebih gila dan bodoh dalam pandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan asal keturunannya. Jadi sebenarnya status keturunan itu tidak penting, katanya R.A. Kartini. Kita harus berjuang sendiri di situ untuk menjalani kehidupan dan menjadi perempuan yang maju di situ. Nah, itulah kritik yang beliau sampaikan, yang beliau katakan tentang feodalisme. Jadi beliau tidak suka ketika ada orang yang mengunggulkan atau membanggakan keturunannya. Oh, aku ini loh keturunan bangsawan, jadi layak untuk dihormati. Padahal katanya beliau tidak ada yang lebih tinggi. Semua itu sama, baik itu bangsawan, baik itu rakyat biasa, masyarakat, semua sama dan berhak mendapatkan kehormatan, berhak dihormati. Nah, itulah beliau mengkritik feodalisme, yang mana itu dari latar keturunannya beliau sendiri. Terus yang kedua, ini ada kritik tentang agama, di mana ini mengkritik tentang poligami yang sempat kita bahas kemarin. Jadi beliau mengkritik habis-habisan agama, khususnya tentang poligami. Katanya beliau,
Allah menjadikan perempuan akan jadi teman laki-laki dan tujuan hidupnya ialah bersuami. Benar tiada tersangkal, dan dengan senang hati aku mengakui bahwa bahagia perempuan yang sebenarnya adalah hidup bersama dengan laki-laki dengan damai dan selaras. Tetapi betapakah mungkin hidup bersama dengan damai dan selaras bila aturan kami demikian, bila aturan kawin kami itu seperti itu? Tiap-tiap orang perempuan yang kawin dalam dunia pergaulan hidup kami tahu bahwa bukan hanya dia saja, akan tetapi jadi suami istrinya, dan bahwa besok lusa suaminya itu boleh membawa perempuan lain jadi temannya untuk pulang ke rumah. Menurutnya, hukum Islam perempuan itu istrinya juga sah. Nah, itulah yang dikritik oleh R.A. Kartini. Kenapa dengan mudahnya kaum laki-laki itu seperti itu? Ya memang nanti ibu kita Kartini ini masalah tafsir Al-Quran memang belum begitu paham. Jadi beliau mengkritik itu apa adanya. Ketika laki-laki memahami konteks poligami itu seperti itu, ya itu yang beliau serang. Jadi jangan jadikan perempuan itu barang mainan. Ketika hari ini dinikahi dan besok si laki-laki mempunyai hak untuk membawa perempuan lain ke rumah, lah terus di mana letak harga diri perempuan di situ? Dan itu di hukum fikihnya disahkan ketika membahas seperti itu. Makanya inilah pentingnya kita mengkritik tafsir di situ. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran tidak pernah salah, cuma tafsir terhadap ayat tersebut itu perlu kita koreksi. Ketika ada tafsir yang menyalahi tentang ranah keadilan, tentang ranah kemanusiaan, maka kita patut memberikan saran dan kritik di situ. Lah itulah yang diterapkan R.A. Kartini. Pikirannya beliau kritis, dan itulah yang mendorong dia untuk membela kaum perempuan. Jangan sampai dikarenakan ajaran agama perempuan malah tertindas, padahal tujuannya agama itu adalah memberikan kehidupan yang bahagia. Terus kenapa kok dengan hadirnya agama malah menyusahkan perempuan di situ? Itulah yang beliau pertanyakan. Terus katanya beliau lagi, aku tidak sekali-kali tidak dapat menaruh cinta. Bagaimana bisa aku akan hormat kepada laki-laki yang sudah kawin membawa perempuan lain ke dalam rumahnya? Perempuan yang dikawininya secara sah hukumnya menurut Islam. Dan siapa yang tidak berbuat demikian bukan dosa dan bukan kecelakaan pula. Bahkan hukum Islam pun mengizinkan laki-laki menaruh 4 orang perempuan. Tetapi aku akan selama-lamanya mengatakan itu adalah perbuatan dosa. Segala perbuatan yang menyakitkan sesamanya dosalah pada mataku. Lah, ini surat yang dikirimkan kepada Nona Stella pada 18 Agustus tahun 1899. Jadi kok bisa sampai-sampai agama itu dijadikan alat seperti itu, katanya Kartini. Ya mungkin memang zaman dahulu beliau belum kenal tafsir, belum bisa memahami makna Al-Quran, jadi beliau mengkritik apa adanya seperti yang saya bilang tadi. Padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu. Mungkin budayanya saja yang mengakibatkan seolah-olah
Islam mengajarkan seperti itu. Dan kaum laki-laki itu muncul sebagai orang yang mendominasi kaum perempuan. Nah, dari di situ perempuan jadi tidak bisa apa-apa. Jadi harus nurut saja. Ketika misal laki-laki dengan segala kemampuannya dan dia mampu untuk menikahi 4 orang perempuan, lah di situ katanya Kartini itu adalah tindakan tidak benar karena berpotensi menyakiti sesamanya. Jadi beliau teguh pendirian di situ masalah poligami. Jadi ayo dong, perempuan di sini harus bisa bangkit, jangan mau diinjak-injak oleh laki-laki. Nah, itulah kritik yang dilontarkan beliau yang ada di dalam masyarakatnya pada zaman dahulu.